Inilah doa mubahalah seorang ulama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terbongkar. Allah bongkar mulai entry pointnya, pintu masuknya lewat kasus Sambo. Ini pintu masuknya. Terbongkar semuanya. Ternyata upaya pembunuhan ke-13 itu ternyata dilakukan oleh geng Sambo. Bahkan akhirnya terbongkar. Bahkan lampiran surat perintah Satgasus Merah Putih 2020 benar-benar nyata. Bahkan akhirnya terbongkar sebuah strategi, rekayasa, rencana yang begitu rapi. Siapa calon presiden 2024, calon presiden oligarki 2024, siapa calon Kapolri 2024, sudah tertata rapi. Sudah tertata rapi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya dari sini terbongkarlah siapa yang membentuk Satgasus Merah Putih. Jenderal Tito Karnavian tahun 2019. Jenderal Tito berhasil memenangkan Pilpres 2019, sehingga akan diulang lagi untuk 2024. Tapi makar Allah lebih dahsyat. 2022 Allah bongkar semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir ayat 28. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah adalah para ulama. Itulah yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama-ulama Ahlus Sunnah memberikan satu ungkapan, daging ulama itu beracun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat waktu itu, yaitu Profesor Din Samsudin, ketika beliau menanggapi Pilpres
2019. Beliau memberikan statement dan diungkap lewat media hari Selasa tanggal 30 April 2019. Pemimpin yang tampil dengan kecurangan itu akan membawa musibah yang berkepanjangan. Itu statement beliau. Bahkan Profesor Dr. Riaz Rasyid, beliau pakar pemerintahan otonomi daerah, pernah jadi menteri waktu itu. Kepemimpinan artinya apa? Bangsa kita ini sedang mengalami adab dari Allah Subhanahu wa taala akibat salah memilih pemimpin, kata beliau. Manakala kepemimpinan itu berbasis kebohongan atau dusta, ini akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diungkapkan oleh beliau secara tertulis. Azab dari salah memilih pemimpin itu disebutkan secara rinci oleh Profesor Dr. Riaz Rasyid. Yang pertama, kezaliman penguasa pada semua level. Yang kedua, memburuknya kondisi kehidupan masyarakat lapisan bawah semakin terpuruk, dan itu sudah terjadi. Bahkan lembaga dunia memasukkan Indonesia masuk 100 negara termiskin tingkat dunia. Termiskin di sini bukan terus akhirnya Indonesia tidak punya apa-apa, bukan. Akan tapi yang kita lihat sumber daya alamnya luar biasa Indonesia, tapi hutangnya dahsyat. Itu kan kalau media itu kan kurang lebih sekitar 7.000 lebih triliun. Ini yang terungkap di media. Tapi yang hutang yang lain-lain, artinya yang tersembunyi. Jadi itu mantan penasihat KPK Dr. Abdullah Hamahua itu mengungkap hutang Indonesia itu sudah kurang lebih 17.000 triliun. Makanya kenapa Indonesia dimasukkan oleh lembaga dunia masuk 100 negara miskin tingkat dunia. Kemudian azab dari salah memilih pemimpin, kata Profesor Dr. Riaz Rasyid, yaitu rusaknya persatuan. Karena sejak Indonesia berubah kiblat ke Cina, otomatis Cina mengajukan syarat agama tidak boleh dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akhirnya Indonesia memunculkan buzzer rupiah. Untuk apa? Untuk meminggirkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga yang kita saksikan buzzer itu dalam akun Twitternya kita bisa melihat dia lecehkan Allah, dia lecehkan Rasulullah, dia lecehkan Al-Quran, dia lecehkan Islam, dia lecehkan ulama. Bahkan Majelis Ulama Indonesia Pusat pernah ngirim surat resmi ke Bareskrim Mabes Polri agar buzzer ini segera ditangkap dan diadili. Bertahun-tahun surat resmi dari Majelis Ulama tidak digubris. Karena apa? Buzzer itu justru dilindungi oleh negara dan digaji oleh negara dari APBN. Bahkan Dr. Rizal Ramli mengungkap sejak start 2014 negara membiayai buzzer ini untuk
Ade Armando, Abu Janda, Denny Siregar, Eko Kontadi, Rudi Kamri, Habib Kribo dan sebagainya itu sudah 1,29 triliun untuk gaji penista-penista Islam. Itu implikasi ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina. Apalagi sekarang Indonesia dijengkram oleh oligarki. Luar biasa. Umat Islam yang mayoritas ini dipaksa untuk jadi minoritas. Umat Islam yang mayoritas ini tidak lagi sebagai subjek, tapi sebagai objek. Itu yang kita rasakan. Sehingga akhirnya dirusak persatuan bangsa ini dengan buzzer-buzzer ini. Akhirnya muncullah konflik sesama umat Islam. Berapa biayanya untuk divide et impera, adu domba sesama muslim? Kurang lebih 20 triliun. Luar biasa. Bahkan DP-nya sudah diterima 1,5 triliun. Kemudian yang kelima, terpuruknya daya beli bersama dengan nilai rupiah akibat pengangguran dan PHK. Jadi pengangguran dan PHK ini semakin membumbung tinggi karena ternyata ini benar-benar problem yang paling mendasar di Indonesia. Karena ternyata 10 juta lapangan kerja itu bukan diperuntukkan untuk rakyat Indonesia, tapi 10 juta lapangan kerja itu untuk imigran dari Cina daratan. Karena itu konsekuensi Indonesia hutang kepada Cina tahap pertama 647 triliun. Itu diungkap oleh Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong di Auditorium FISIP Universitas Indonesia. Jadi konsekuensi Indonesia hutang ke Cina 647 triliun tahap pertama, masih ada ribuan triliun yang lain. Itu 10 di samping agama harus disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Bahkan Duta Besar Cina untuk Indonesia di Jakarta mengungkap di depan wartawan, tiap tahun itu hampir 2 juta rakyat Cina masuk ke Indonesia. Target 2020. Dan itu sudah genap. Oleh karena itu kenapa pemerintah menyediakan 19 bandara udara dan laut untuk menyambut rakyat Cina daratan. Dan ini sudah diungkap oleh Kepala BIN. Terakhir beliau menjabat sebagai Gubernur DKI, yaitu Pak Sutioso. Hati-hati terhadap tenaga kerja Cina. Mereka tidak akan pulang. Ini strategi perang asimetris. Kalau bahasa akademik, perang nir militer, non militer. Perang nir militer, tanpa militer. Tapi kehancurannya lebih dahsyat. Kemudian yang keenam, kata Profesor Dr. Yes Rosid, rusaknya moralitas penegak hukum. Sehingga akhirnya benar ini nyata. Pakar-pakar hukum pidana di Indonesia sampai memberikan statement di media. Ini benar-benar masa-masa yang hancur-hancurnya keadilan hukum di Indonesia. Indonesia tidak lagi menjadi negara Rekstad, negara hukum, tapi sudah negara Makstat, negara kekuasaan. Artinya hukum sudah milik penguasa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu Habib Rizik Syihab, beliau memberikan statement setelah keluar dari penjara akibat kezaliman ini tadi, yang sangat fatal sekali. Beliau memberikan statement, kondisi negara ini dipenuhi dengan darurat kebohongan dan darurat kezaliman.
Jadi Indonesia sekarang ini benar-benar dalam kondisi darurat kebohongan dan kezaliman, kata beliau. Ini nyata. Oleh karena itu, kita masih ingat apa yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam satu hadits qudsi. Kalau hadits qudsi, Allah yang berfirman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Rawahu Bukhari. Barang siapa memusuhi waliku, kata Rasulullah, kata Allah, barang siapa memusuhi waliku, kata Allah, maka sesungguhnya aku nyatakan perang terhadapnya. Ini hadis qudsi. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan selain Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya kenapa ulama disebutkannya sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi kriteria ulama yang ideal ketika dia al-khauf minallah, ketika dia takut kepada Allah dengan ilmunya dan ikhlas melanjutkan risalah kenabian. Oleh karena itu Al-Hafiz Abul Qasim Ibnu As-Sakir rahimahullah, beliau menegaskan anna lahumul ulama masmumah. Jadi bahwasannya daging para ulama itu beracun. Kata Al-Hafiz Abul Qasim Ibnu As-Sakir rahimahullah. Bahkan beliau menyebutkan kebiasaan orang yang sering merendahkan atau menghinakan seorang ulama, maka Allah akan bongkar boroknya itu, kebobrokannya itu. Allah akan bongkar. Siapa yang menghinakan, merendahkan ulama, maka Allah akan bongkar kebobrokannya itu. Ini yang diungkap oleh Al-Hafiz Abdul Qasim Ibnu As-Sakir rahimahullah. Bahkan Imam Syafi'i, ya, bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mengungkap tentang ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah, ada nasihat kepada orang-orang yang selalu mencela ulama. Nasihat dari Syekh Al-Alam Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizahullah. Daging ulama itu beracun, kata beliau. Maka hendaklah mereka menahan lesan-lesan mereka. Jangan menghilangkan kebaikan-kebaikan mereka dan menyesatkan manusia. Sebab berbicara kejelekan ulama itu lebih buruk dibanding berbicara kejelekan yang lainnya. Karena perbuatan itu berarti membuat manusia lari dari para ulama. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, nanti di akhir zaman akan banyak ulama yang membingungkan umat. Sebagaimana Rasulullah mengabarkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innam akhafu ala ummati a'immatal mudhillin." Rawahu Tirmidzi. Yang aku khawatirkan atas umat ini munculnya pemimpin yang menyesatkan umat. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Syafi'i, nanti di akhir zaman akan banyak ulama yang membingungkan umat, sehingga umat bingung memilih mana ulama warasatul anbiya dan mana ulama su yang menyesatkan umat. Oleh karena itu Imam Syafi'i memberikan taujih, memberikan nasihat, carilah ulama yang paling dibenci oleh golongan orang-orang kafir dan golongan orang-orang munafik. Cari itu dan jadikanlah ia sebagai ulama yang membimbing kalian.
Jauhi ulama yang dekat dengan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, karena ia akan menyesatkan kamu, menjauhimu dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu taujih dari Imam Syafi'i rahimahullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira tingkat nasional ini ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik di Indonesia ini siapa, Bapak ya? Habib Rizik Syihab. Ini yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Sampai-sampai pakar ilmu politik Universitas Indonesia Dr. Syahganda Nainggolan, saat beliau ceramah di sebuah masjid di Jakarta, beliau memberikan statement, satu-satunya orang yang paling ditakuti oleh Cina dan oligarki atau sembilan naga itu adalah Habib Rizik Syihab. Langsung beliau ditangkap oleh Mabes Polri dan dikenai ancaman penjara 6 tahun. Hanya ngomong itu, langsung kena ancaman penjara 6 tahun. Ini luar biasa. Bulan Januari 2019, saat saya dapat tugas untuk menjadi leader perjalanan umroh. Alhamdulillah, bulan Januari 2019 itu selesai saya menunaikan tugas. Alhamdulillah ada waktu kosong malam hari, sore waktu itu, ba'dal asar. Alhamdulillah saya diterima di rumah, di kediaman Habib Rizik Syihab di Mekah Al-Mukarramah. Saya waktu itu menyampaikan, saya dirangkul, saya sampaikan pada Habib Rizik Syihab, Habib, saya dapat info Habib ini upaya pembunuhan terhadap Habib Rizik Syihab itu sudah terakhir, sudah itu kalau dihitung itu sudah 11 kali ya. Terakhir sebelum beliau terbang ke Saudi bersama keluarganya itu ke 11 kali pakai sniper ba'da sholat subuh berjamaah. Kemudian beliau pulang, beliau masuk di ruang perpustakaan pribadi, itu ditembak pakai sniper. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan pertolongan. Pecah kaca perpustakaan pribadi beliau. Keesokan harinya ada seorang brimob bunuh diri. Itu kelihatan di bawah kepalanya itu darah berceceran. Kalau saya pribadi menganggap itu bukan bunuh diri, tapi dibunuh untuk menghilangkan jejak. Nah, akhirnya beliau ngomong di depan saya, Ustadz Andri, sebelum antum ke sini ada 2 pejabat tinggi negara. Akhirnya singkat cerita, kita bertemu, sepakat bertemu di sebuah hotel lantai 16. Nah, Masya Allah, beliau ada firasat tidak enak. Ini alhamdulillah beliau diselamatkan oleh Allah. Beliau segera minta pindah ke hotel yang lain. Alhamdulillah beliau selamat dari jebakan intelijen. Begitu pindah ke hotel yang lain, beliau menyampaikan, apa kira-kira maksud kedatangan 2 pejabat tinggi negara ini? Habib nggak usah pulang ke Indonesia. Kami sudah siapkan berapa Pak? Bukan miliar, triliun. Apa jawaban Habib Rizik Syihab? Beliau tolak pundi-pundi triliunan ini. Saya tetap mau pulang ke Indonesia, menyelamatkan Indonesia dari cengkraman imperialisme komunis Cina dan oligarki. Itu tekad beliau. Nah ternyata betul, beliau pulang
ke Indonesia. Dan beliau paham, Pak, pasti akan dipenjara, paham beliau. Tapi itu resiko yang siap ditanggung oleh beliau. Karena beliau berjuang ingin menyelamatkan Indonesia dari cengkraman imperialisme Cina dan oligarki. Makanya kenapa ulama-ulama seluruh Jawa Timur sudah bergerak turun gunung melakukan perlawanan, bersatu melawan oligarki. Sementara ulama-ulama Jawa Barat turun gunung bersatu melawan Islamophobia, gerakan Islamophobia yang semarak di Indonesia. Jadi antara ulama-ulama Jawa Timur, ulama-ulama Jawa Barat klop sudah. Kenapa? Mereka bersatu ingin menyelamatkan Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya Habib Rizik Syihab terbang. Beliau disambut, ya, puluhan ratusan ribu umat, ya, menyambut beliau. Kemudian beliau lanjutkan dengan acara pernikahan putri beliau, ya kan? Sehingga akhirnya beliau terkena yaitu pelanggaran prokes, protokol kesehatan. Beliau dikenai sanksi denda 50 juta rupiah, denda pelanggaran prokes. Tapi anehnya, kenapa ketidakadilan ditampakkan? Hanya Habib Rizik Syihab saja yang dilakukan, artinya benar-benar diperkarakan dalam prokes, pelanggaran prokes. Sementara yang lain ketika mengadakan acara yang sama itu tidak dikenakan. Ini kan ketidakadilan. Akhirnya selesai sudah. Habib Rizik Syihab memberikan denda 50 juta rupiah. Nah, ketika Habib Rizik Syihab check up kesehatan di Rumah Sakit Umi Bogor, disinilah beliau dijebak. Rekayasa dilakukan oleh Kapolres Bogor dan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Akhirnya Habib Rizik Syihab dikenai pidana, hukum pidana. Akibat beliau check up dianggap dituduh dengan kebohongan. Padahal kita kalau check up kesehatan di rumah sakit, tidak pernah kan kita dikenai hukum pidana. Saya tiap bulan rutin kontrol di RSI, Rumah Sakit Islam Aisyah, tidak dikenakan hukum pidana. Itu hak sebagai warga negara, check up kesehatan. Tapi bagi Habib Rizik langsung dikenai hukum pidana. Singkat cerita, akhirnya Habib Rizik di muka pengadilan. Hakim memutuskan 4 tahun penjara. Padahal undang-undang kesehatan itu menegaskan, ya, rumah sakit tidak boleh mengekspos hasil check up seorang pasien, karena itu hak privasi, itu dilindungi oleh undang-undang. Padahal undang-undangnya seperti itu. Tapi Habib Rizik Syihab dikenai pidana. Akhirnya hakim memutuskan 4 tahun penjara. Sementara koruptor yang menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang triliunan, ratusan triliun, hanya dikenai sanksi 2 tahun penjara. Sementara check up kesehatan 4 tahun penjara. Benar-benar ini ketidakadilan, yang kezaliman yang sangat luar biasa pada seorang ulama. Akhirnya di akhir persidangan Habib Rizik Syihab berdoa mubahalah. Makanya kan tadi kan dalam mukadimah tadi saya sampaikan, hati-hati, daging ulama itu beracun. Akhirnya apa yang terjadi? Doa seorang ulama yang dizalimi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hakim yang memutuskan itu sakit keras. Akhirnya keluarga minta maaf pada keluarga Habib Rizik Syihab. Kapolres Bogor mati mendadak.
Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan di depan wartawan, hidupnya hancur berantakan. Ini dampak daripada doa mubahalah seorang ulama. Bahkan operasi upaya pembunuhan Habib Rizik yang ke-11, yang ke-12 di Pondok Pesantren Megamendung dengan pesawat drone gagal. Kemudian upaya pembunuhan di Jalan Tol Cikampek ketika beliau mau melakukan kuliah subuh bersama menantu dan putri-putrinya, keluarganya, dihadang untuk upaya pembunuhan yang ke-13, tapi gagal. Karena apa? Pengawalnya mampu menghadang kejaran yang ingin membunuh Habib Rizik Syihab, sehingga akhirnya pengawal yang menghadang ini tadi untuk membunuh Habib Rizik Syihab, mobilnya itu bannya ditembak dari jauh, sehingga akhirnya dalam kecepatan tinggi sampai kilometer 50 otomatis tanpa ban ini, ya kan? Sehingga ditangkap di situ, dan itu benar-benar menjadi fakta bagaimana kebiadaban yang dilakukan oleh oknum ini tadi, ya kan? Sehingga akhirnya langsung diseret ke sebuah villa, disiksa dengan cara-cara biadab, kemudian ditembak 6 pengawal Habib Rizik Syihab ini. Setelah disiksa dengan cara biadab, ditembak dalam jarak dekat. Semuanya rata-rata yang ditembak jantungnya sampai jebol ke belakang karena jarak dekat. Nah, ini. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, inilah akhirnya wa makar Allah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Inilah doa mubahalah seorang ulama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terbongkar. Allah bongkar mulai entry point-nya, pintu masuknya lewat kasus Sambo. Ini pintu masuknya. Terbongkar semuanya. Ternyata upaya pembunuhan ke-13 itu ternyata dilakukan oleh geng Sambo. Bahkan akhirnya terbongkar. Bahkan lampiran surat perintah Satgasus Merah Putih 2020 benar-benar nyata. Bahkan akhirnya terbongkar sebuah strategi, rekayasa, rencana yang begitu rapi. Siapa calon presiden 2024, calon presiden oligarki 2024, siapa calon Kapolri 2024, sudah tertata rapi. Sudah tertata rapi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya dari sini terbongkarlah siapa yang membentuk Satgasus Merah Putih. Jenderal Tito Karnavian tahun 2019. Jenderal Tito berhasil memenangkan Pilpres 2019, sehingga akan diulang lagi untuk 2024. Tapi makar Allah lebih dahsyat. 2022 Allah bongkar semuanya. Sehingga banyak pengamat, pemerhati politik dan kebangsaan menduga Mendagri, yaitu Bapak Tito Karnavian, mempersiapkan rekayasa untuk pemilu 2024. Sudah disiapkan seperti itu. Akhirnya ada operasi alibi, maling teriak maling. Sehingga akhirnya Satgasus, lembaga Satgasus Merah Putih dibubarkan. Akhirnya banyak pengamat menyatakan ini proses hukum Sambo belum tuntas. Kenapa Satgasus Merah Putih dibubarkan tanpa laporan keuangan, tanpa audit? Ini dipertanyakan oleh pakar-pakar di Indonesia. Bagaimana situasi sebelum tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua? Bagaimana perjalanan dari Magelang menuju Jakarta? Ini yang perlu diungkap. Bagaimana kehadiran Kapolres Jakarta Selatan pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah dinas Jenderal Sambo di Jalan Duren 3? Ini yang perlu diungkap. Bahkan ketika jasad
jenazah Brigadir Yosua tiba di rumah sakit Polri, yaitu ruang bedah mayat, jam 20.30. Ada sebuah misteri. Kenapa handphone milik Brigadir Yosua diganti? Ini kan dalam rangka untuk mengaburkan bukti. Sama dengan kasus pembantaian kepada 6 pengawal Habib Rizik Syihab. HP-nya dihilangkan untuk menghilangkan barang bukti. Ini sama, ada kesamaan antara peristiwa Sambo dengan peristiwa kilometer 50. Dan yang cukup mengagetkan kita, laporan keluarga Brigadir Yosua di Bareskrim Mabes Polri, bahwa pada saat jenazah Yosua sebelum diberangkatkan, ini ada saweran cuan. Apa saweran cuan? Amplop kepada keluarga Yosua. Berarti kan nyogok itu. Bahkan Brigjen Hendra Kurniawan, ini orang Cina ini, dia naik jet, naik jet pribadi. Jetnya siapa? Ini ternyata terbongkar, yaitu jetnya bosnya judi online 303, digunakan oleh Brigjen Hendra Kurniawan untuk terbang ke rumah duka, ke rumah keluarga yaitu Brigadir Yosua. Brigjen Hendra Kurniawan melarang membuka peti jenazah. Bahkan Brigjen Hendra Kurniawan mengunci paksa pagar kediaman orang tua Brigadir Yosua. Keterangan Kapolres Jakarta Selatan berujung blunder. Ini yang penuh dengan rekayasa. Bahkan tim sweeper sosial media membungkam fakta di media sosial, di medsos. Bahkan PLT Kapolres Jakarta Selatan ini sia-sia. Kenapa? Ini masih anak buah, yaitu Jenderal Fadil. Tapi yang cukup mengagetkan kita, kenapa mereka yang pelaku kejahatan ini berlomba-lomba mencari perlindungan di LPSK, sementara yang jadi korban nggak ada perlindungan terhadap LPSK. Ini kan kebalik. Sebenarnya yang jadi korban itu minta perlindungan, keluarga korban minta perlindungan, LPSK. Nah ini enggak, ini pelaku minta perlindungan. Ini kan aneh ini. Akhirnya Kapolri memberhentikan 3 perwira, yaitu Jenderal Sambo, Kapolres Jakarta Selatan, dan Brigjen Hendra Kurniawan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masyarakat bertanya-tanya, siapa yang menerima 40 miliar? Siapa yang menerima 10 miliar? Dalam kasus narkoba di Bandara Soekarno-Hatta, siapa yang menerima? Ini tanda tanya, perlu diungkap itu. Bahkan sampai dalam persidangan di Jakarta Selatan, benar-benar persidangan untuk Baradae itu tidak dieksbarkan, mic-nya dimatikan. Jadi itu persidangan bisu, tanpa suara, tanpa didengar oleh masyarakat. Padahal ini sidang terbuka, tapi ada kebijakan yang memaksa. Persidangan Baradae tidak mic-nya dimatikan. Padahal seorang Baradae ini yang belum layak jadi pelatih tembak. Dia mengatakan dalam persidangan dia taat kepada perintah Sambo karena atasan untuk menghabisi Brigadir Yosua. Sehingga ketika otopsi ulang itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itu karena tembakannya itu jarak dekat dan dalam kondisi jongkok gitu ya, sehingga akhirnya ketika otopsi ulang itu semburan otak Brigadir Yosua itu sampai
turun ke dadanya. Berarti kan jarak dekat itu. Sehingga akhirnya semburan otaknya itu sampai ke bawah, tembus ke dada. Berarti di dalam posisi jongkok, ditembak dari atas. Itu ketika otopsi ulang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya terungkap dalam persidangan ada informasi intelijen. Bagaimana boroknya Ferdi Sambo. Selama ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme seringkali menuduh umat Islam itu radikal, teroris dan sebagainya. Ternyata semua itu maling teriak maling. Akhirnya rakyat sekarang terbuka, ternyata ciri-ciri teroris itu membunuh anak buahnya sendiri, membackup judi online, prostitusi, ahli membongkar CCTV, menjual barang bukti, sabu-sabu, narkoba, ya kan, yang dilakukan oleh Kapolda Jawa Timur, ya kan, kemudian menembakkan gas air mata ke tribun stadion Kanjuruhan. Itu ciri-ciri terorisme. Sehingga akhirnya rakyat sekarang semakin terbuka. Jadi selama ini mereka meneriakkan radikal, teroris kepada umat Islam, ternyata itu maling teriak maling. Dia sendiri yang melakukan itu. Inilah akhirnya umat Islam melek. Ya. Kita skoras adzan Isya. Ya, monggo silakan.